Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian mari kita hari ini berdoa bersama-sama, semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan juga seperti biasa kita doakan untuk teman-teman kita yang hari ini sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan finansial, kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama kutip.co. Di sini kita tahu bahwa sampai hari ini core team atau Dr. Nicholas Kokalis ini selalu merahasiakan jadwal open mainnet, teman-teman. Nah, di sini kita akan berbicara tentang alasan core team dari P-Network ini selalu merahasiakan jadwal open mainnet, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam artikel ini. Jadi mata uang digital atau kripto P-Network memang telah tumbuh dan menyasar warga seluruh dunia. Anggota yang telah menembus angka 50 juta ini membuat Pi sebagai salah satu kripto besar meskipun masih terbilang seumur jagung, teman-teman. Namun pionir digundahkan dengan penantian open mainnet yang tidak kunjung dirilis oleh P-Network. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa core team merahasiakan jadwal open mainnet, teman-teman? Ini yang kita akan bahas di sini. Dikutip dari halaman resminya, P-Network membeberkan alasan sehingga tidak menetapkan jadwal open mainnet. Jadi menurut dari core team, keputusan untuk tidak merilis jadwal open mainnet ini memang dilakukan sebagai hal yang disengaja, teman-teman. Jadi kalau di kutip.co dinyatakan bahwa keputusan untuk tidak menetapkan jangka waktu tertentu untuk open mainnet ini adalah hal yang disengaja. Ini demikian tulisan dalam blog mainpi.com. Dan hal ini juga memungkinkan untuk fokus pada pembangunan ekosistem dan pemeriksaan secara menyeluruh dan berkualitas tinggi. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, memang salah satu alasan utama kenapa jadwal open mainnet tidak di launching, jadi agar semua developer yang ada di P-Network, kemudian juga core team ini supaya tidak teralihkan fokusnya, jadi tidak berpikir tentang open mainnet tapi berpikir tentang bagaimana membangun ekosistem yang kokoh, teman-teman, dan bagaimana memeriksa keamanan, security, dan kualitas dari seluruh utilitas yang ada di dalam P-Network. Jadi fokus pembuatan utilitas dan ekosistem. Kemudian pihaknya juga tetap memperhatikan lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Di sini dinyatakan oleh core team bahwa terutama mengingat ketergantungan pada sejumlah besar faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Jadi memang kalau misalkan P-Network ini sudah masuk ke dalam market, teman-teman, artinya sudah open mainnet, maka banyak hal yang tidak bisa diprediksi di market kripto, di mana di sini kalau misalkan core team atau P-Network tidak siap, maka otomatis proyek ini akan gagal, teman-teman. Nah, kita akan berbicara tentang faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh core team dan ini bisa mempengaruhi terhadap ekosistem P-Network, sehingga core team memilih untuk merahasiakan, teman-teman, karena dengan merahasiakan open mainnet maka core team dan terutama para developer ini bisa fokus untuk memperkuat security dan memperkuat kualitas dari utilitas yang ada di dalam ekosistem P-Network. Jadi di pasar kripto, teman-teman, ada beberapa hal yang sulit bahkan tidak mungkin untuk diprediksi. Jadi misalkan contohnya adalah sentimen pasar, teman-teman. Jadi perilaku investor dan trader dalam pasar kripto ini seringkali dipengaruhi oleh emosi, berita, rumor, atau faktor psikologis, teman-teman. Jadi sentimen pasar ini sangat sulit diprediksi sehingga
pergerakan harga bisa tiba-tiba berubah drastis. Nah, apabila P-Network ini open mainnet, secara otomatis dia akan di-listing di market-market yang ada di dunia kripto, dan sentimen pasar akan sangat berpengaruh, teman-teman. Mungkin salah satu poin utama kenapa core team tidak berbicara soal tanggal pasti open mainnet untuk mengantisipasi, salah satunya adalah perilaku investor dan trader dalam pasar kripto yang memang seringkali mempengaruhi harga dari seluruh aset kripto, termasuk nanti harga dari P-Network, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang geopolitik, teman-teman. Jadi berita mendadak atau news yang dapat mempengaruhi pasar kripto itu diantaranya seperti regulasi pemerintah, serangan cyber, atau bahkan peristiwa geopolitik, teman-teman. Ini seringkali tidak dapat diprediksi. Reaksi pasar terhadap berita semacam itu juga sangat volatil. Jadi kita bisa memahami kenapa P-Network hari ini menyembunyikan tanggal dari open mainnet. Ini salah satu faktornya, kalau menurut pendapat saya, adalah geopolitik uang atau geopolitik blockchain, teman-teman. Karena hari ini, jujur diakui maupun tidak, ini hampir semua negara ini menjadikan blockchain sebagai salah satu senjata, teman-teman. Bahkan kalau kita melihat seperti misalkan XRP ini kuat di Jepang, kuat di Dubai, tetapi secara geopolitik itu mengancam dolar sehingga ditekan habis-habisan oleh regulator yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian juga ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan sehingga membuat core team itu menyembunyikan kapan tanggal pasti dari open mainnet, yaitu yang kita akan berbicara tentang manipulasi pasar, teman-teman. Jadi di dalam berbagai aset kripto ini ada skema manipulasi pasar. Jadi ada risiko manipulasi pasar dalam dunia kripto, terutama pada mata uang digital dengan kapitalisasi pasar yang lebih kecil. Jadi tindakan manipulatif seperti pump and dump atau aksi kolusi oleh sekelompok besar trader ini sulit dideteksi dan sulit diprediksi, teman-teman. Jadi kalau menurut saya memang benar langkah dari core team ini untuk menciptakan nilai terlebih dahulu, artinya memperkuat ekosistem dan utilitas lebih dahulu, baru setelah itu kokoh pondasinya, maka itu akan baru kita launching di open mainnet, teman-teman. Karena kalau misalkan langsung dipaksakan open mainnet, kita tahu bahwa hari ini banyak sekali orang yang menyerok koin P dengan harga murah, dan ini mereka akan memanipulasi pasar, teman-teman, dengan cara membanting harga, kemudian mereka pump and dump, jadi mereka nyerok, kemudian pada saat harga tinggi mereka jual, kemudian pada saat turun mereka serok lagi. Jadi semacam permainan para pemodal besar. Nah, ini menurut saya adalah salah satu hal pump and dump ini dihindari oleh Dr. Nicholas Kokalis. Jadi demikian update informasi, teman-teman. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Kenapa core team sampai hari ini merahasiakan jadwal open mainnet. Oke, tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.